Perkenalkan, nama saya Asri Nurul Huda. Saya adalah dosen Minat Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Saat ini saya sedang menjalani penilaian sertifikasi dosen. Adapun pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester dan bentuk atau model pembelajaran dari mata kuliah Ilmu Nutrisi Ternak Ruminansia yang akan ditempuh oleh mahasiswa semester 3 program studi S1 Peternakan. Mata kuliah Ilmu Nutrisi Ternak Ruminansia merupakan mata kuliah yang akan membahas tentang proses pencernakan dan metabolisme pakan pada ternak ruminansia, kemudian ragam dan fungsi mikroba-rumen, kemudian peran dari mikroba-rumen pada proses pencernakan di dalam alat pencernakan ruminansia, serta regulasi konsumsi pakan dan strategi dari pemberian pakan ternak berdasarkan pada tujuan pemeliharaannya. Adapun mata kuliah ini memiliki beberapa capaian pembelajaran yang dikaitkan pada profil lulusan PSS1 Peternakan. Adapun capaian pembelajaran program studi antara lain, yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan wawasan, kemudian pola pikir yang komprehensif sesuai dengan ilmu dan bidang industri peternakan. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu mengkaji implikasi, pengembangan dan implementasi dari ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah, tata cara, etika dalam rangka menghasilkan solusi gagasan yang unggul. Kemudian capaian pembelajaran yang selanjutnya adalah mahasiswa diharapkan mampu menguasai ilmu biologi, ilmu fisiologi, kemudian ilmu nutrisi, ilmu breeding dan manajemen, terutama manajemen pemeliharaan ternak, untuk memahami konsep dan pelaksanaannya di bidang peternakan. Kemudian capaian pembelajaran program studi yang terakhir dari mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menerapkan teknologi peternakan yang berorientasi pada peningkatan produksi, efisiensi, kualitas, keberlanjutan yang dilandasi oleh penguasaan ilmu peternakan yang meliputi pengembangbiakan pakan, pengolahan hasil, manajemen pemasaran, dan pengorganisasian sistem produksi ternak berkelanjutan dan menerapkan konsep kewirausahaan. Demikian tadi adalah capaian pembelajaran program studi yang dikaitkan dengan mata kuliah Ilmu Nutrisi Ternak Ruminansia. Selanjutnya, mata kuliah ini juga memiliki capaian pembelajaran khusus bahwa setelah mahasiswa lulus dari mata kuliah ini, diharapkan mereka dapat menjelaskan sistem dan fungsi alat pencernakan, proses pencernakan dan metabolisme pakan pada saluran pencernakan ternak ruminansia, kemudian bisa menyebutkan ragam, populasi, klasifikasi dari mikroba rumen dan habitat kehidupannya, serta perkembangbiakannya, serta perannya di dalam rumen dan proses pencernakan pakan secara fermentatif, kemudian enzimatis. Lalu menjelaskan proses pencernakan dan metabolisme zat makanan pada ternak ruminansia beserta kandungannya, kemudian keuntungan dan kerugiannya, serta bagaimana cara mengoptimalkannya. Lalu mahasiswa juga diharapkan bisa menjelaskan proses regulasi konsumsi pakan ternak ruminansia, serta menyusun strategi pemberian pakan ternak ruminansia yang optimal sesuai dengan tujuan pemeliharaannya. Mata kuliah Ilmu Nutrisi Ternak Ruminansia memiliki 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS untuk pertemuan kuliah tatap muka dan 1 SKS untuk praktikum. Adapun perkuliahan tatap muka, total ada 14 kali pertemuan ditambah 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Kemudian mahasiswa memiliki 1 SKS untuk melaksanakan praktikum di luar jadwal perkuliahan. Adapun materi praktikum tentunya terintegrasi dengan materi yang diajarkan secara teori di dalam kelas. Mahasiswa memiliki asesmen berupa kuis, kemudian tugas mandiri dan tugas kelompok yang dilaksanakan sebelum UTS dan setelah UTS. Adapun proporsi penilaian terdiri dari 10% untuk kuis dan tugas, 30% untuk praktikum,
30% UTS, dan 30% UAS. Namun, pada kelas kolaboratif, mahasiswa akan diberi project-based learning dan studi kasus, sehingga proporsi penilaian akan berubah. Adapun proporsi penilaian dari project-based learning dan case study akan lebih tinggi daripada praktikum, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Umumnya untuk penilaian dari project-based learning dan case study adalah 40%, ditambah 20% dari nilai praktikum, dan 30% dibagi untuk nilai UTS dan nilai UAS. Mahasiswa peserta kuliah ilmu nutrisi ternak ruminansia adalah mahasiswa semester 3. Mahasiswa dituntut untuk mampu memahami setiap materi pada setiap pertemuan, kemudian juga dituntut untuk mampu menjelaskan kepada teman-temannya, menjelaskan kepada dosen secara terstruktur pada saat presentasi tugas, utamanya pada project-based learning ataupun case study, sehingga mereka memiliki penilaian secara afektif, kognitif, dan psikomotorik. Mahasiswa juga dilatih untuk bisa berpikir kritis, kemudian bisa bekerja sama dengan tim. Selamat siang semuanya. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, seperti yang kalian lihat pada layar LCD, bahwa kita akan membahas topik yang sebenarnya agak sulit ya, tapi menarik, mikrobiologi rumen. Baik, sebelum kita masuk ke dalam inti perkuliahan, sebelumnya kita bahas dulu tentang deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah mikrobiologi rumen ini sebenarnya ada hubungannya sama mikrobiologi umum atau dasar yang dulu kalian semester berapa? 1 ya. Jadi semester 2. Oke. Semester 2, semester 1 mungkin biologi dulu. Biokimia ada. Kemudian semester 2 mikrobiologi, dan semester 3 banyak mengambil mata kuliah yang lebih ke bidang peternakan. Ada nutrisi ruminansia, non-ruminansia, dan mata kuliah yang lain. Adapun materi ini kita akan mempelajari tentang jenis, kemudian jumlah populasi, habitatnya, aktivitasnya, perannya si mikroba rumen ya dalam proses pencernaan pada ternak ruminan. Mengapa begitu? Karena ruminansia memiliki rumen ya, 4 lambung. Tidak seperti ternak non-ruminansia yang hanya memiliki 1 lambung saja, lambung sejati ya. Nah, itulah deskripsi mata kuliah kita pada siang hari ini. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah diharapkan teman-teman mampu menjelaskan mengenai ragam dan populasi mikroba rumen serta habitat hidup dan perkembangbiakannya. Ada lagi nih capaian pembelajaran. Jadi diharapkan setelah kita selesai berdiskusi pada siang hari ini ya, kalian bisa atau mampu memahami dan mengklasifikasikan jenis-jenis mikroba rumen, kemudian mampu menjelaskan interaksi apa yang terjadi antar mikroba di dalam rumen ya, karena nggak hanya cuma 1, tapi banyak sekali. Kemudian mampu menjelaskan tentang kebutuhan nutrisi untuk si mikroba rumen. Nah, adapun struktur dari presentasi pada siang hari ini ya. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian dilanjutkan tentang jenis-jenis mikroba rumen dan klasifikasinya, kemudian interaksi antar mikroba di dalam rumen, kebutuhan nutrisi untuk mikroba rumen, dan yang terakhir adalah simpulan. Untuk pendahuluannya sendiri, ini kita bicara tentang sekilas dulu, mikroba rumen itu apa sih, kemudian pembagian zona rumen, bagaimana sih, dan yang ketiga adalah mengenai dampak keberadaan dari mikroba rumen. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak mikroba apa saja sih yang ada di dalam rumen? Jenisnya?
Ya, silahkan Safira. Menurut saya, setahu saya Ibu ya, untuk mikroba rumen itu sendiri itu ada 3. Yang pertama itu ada protozoa, yang kedua ada bakteri, dan yang terakhir ada fungi. Oke, terima kasih jawabannya. Betul nggak jawabannya Safira? Ada 3 ya? Oke, beberapa artikel, beberapa buku ditulis bahwa sebenarnya ada 4. Bakteri, protozoa, fungi atau jamur rumen ya, anaerobic fungi. Kemudian yang keempat adalah bakteriofag atau virus. Tapi kita tidak banyak membahas soal itu karena kita hanya fokus ke dalam mikroba yang bermanfaat untuk pencernaan di dalam rumen ya. Baik, ini adalah syaratnya ya. Kalian bisa lihat bahwa mikroba rumen harus hidup dalam lingkungan yang anaerob, tidak ada oksigen, sesuai dengan kondisi lingkungan rumen ya. Kemudian yang kedua, fakultatif anaerob di dorsal rumen dan di epitelium dinding rumen. Jadi ini tempat si mikroba rumen. Kemudian yang ketiga, menghasilkan hasil akhir fermentasi berupa volatile fatty acid. Kalian sudah familiar lah ya, VFA. Ada asam asetat, butirat dan propionat. Kemudian juga hasil samping yang lain adalah amoniak atau NH3 ya. Dan yang keempat, populasi mikroba harus bisa mencapai 10 pangkat 10 per gram ingesta. Ingesta di dalam rumen ya. Jadi kalian bisa bayangin ya, jumlahnya sangat banyak. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah ilustrasi gambar yang kita ambil, ada sumbernya di sini ya, di mana dikatakan bahwa seekor sapi di dalamnya ada rumen, kemudian kira-kira isinya ada 40 galon. Kemudian kita gambarkan bahwa setiap 1 ml dari cairan rumen itu sama dengan 100 billion bakteri ya. Plus 1 million protozoa, jumlahnya agak lebih sedikit. Kemudian lebih sedikit lagi 10.000 jamur rumen ya. Jadi kalian bisa bayangin betapa melimpahnya mikroba yang ada di dalam rumen. Lanjut, interaksi antara mikroba di dalam rumen. Sebelum saya lanjutkan nih, satu pertanyaan dulu. Baik Ibu, saya izin bertanya ya Bu. Untuk peran mikroba di dalam rumen, khususnya dalam ruminansia pada ternak sapi perah, itu bagaimana? Kan karena sapi perah tersebut kan memproduksi susu ya Bu. Berarti bekerja lebih keras lagi daripada sapi potong. Gitu Ibu. Terima kasih. Terima kasih Safira pertanyaannya ya. Teman-teman yang lainnya udah dengar tadi ya. Safira bertanya bahwa bagaimana peran mikroba dalam rumennya sapi perah. Apakah dia bekerja lebih keras daripada si mikroba yang ada di dalam rumennya sapi potong? Nah, pertanyaannya menarik ya. Kalian nanti sepertinya memang akan belajar lebih dalam di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya, tapi ini saya kasih clue-nya dulu. Jadi, yang namanya komoditas ternak itu sebenarnya tergantung dari pakan yang diberikan. Sapi perah diharapkan menghasilkan susu. Maka kita kondisikan nih dari pathway-nya biosintesis susu nih. Susu kan diharapkan kadar lemaknya tinggi, mempengaruhi harganya. Nah, lalu ini pathway-nya kemana? Oh, kalau bisa asam asetatnya ini yang tinggi. Asam asetat itu kan bagian dari VFA. Nah, bagaimana supaya asam asetat itu tinggi? Kita meningkatkan jumlah pemberian hijauan. Rumput gajah, rumput odot boleh, daun tanaman leguminosa boleh, tanaman lain boleh, kelor boleh ya. Biasanya imbangan pakan yang diberikan untuk ternak sapi perah itu 60% banding 40%. Kalau sapi pedaging, sapi potong bisa 50-50 ya, 50-50. Harapannya kalau si sapi perah ini asam asetat yang diproduksi dalam pencernaan fermentatif di rumen itu tadi tinggi. Ya, artinya pencernaan fermentatif ini kan butuh peran dari mikroba rumen. Jadi sebenarnya tergantung pada pakannya. Mikroba hanya menjalankan tugasnya untuk mencerna apapun yang masuk ke dalam rumen. Dan tugas kita adalah membuat mikrobanya happy.
nyenengin dia dulu, baru dia akan nyenengin host animalnya, si ternaknya. Jadi salah kalau kita, oh ini biar sapinya gemuk kita kasih ini. Kita harus selidiki dulu nih, mikrobanya pengennya apa. Oh dia pengen menghasilkan karkas marbling, lemak marbling yang bagus. Kita cocokin sama pakannya. Oh dia pengen menghasilkan susu yang lemaknya tinggi, kita juga cocokin sama pakannya. Walaupun faktor lain sangat berpengaruh seperti bangsa sapi ya, gennya, kemudian lingkungannya, kemudian manajemennya, dan faktor-faktor teknis yang lain juga sangat berpengaruh. Simpulan, sampailah pada akhir dari pertemuan kita pada siang hari ini, bahwa yang pertama tadi jenis-jenis bakteri sebenarnya ada 4, namun kita concern kepada 3 jenis mikroba, bakteri, protozoa, dan jamur. Kemudian yang kedua interaksi. Interaksinya tadi ada yang saling menguntungkan, ada juga yang saling berkompetisi. Kemudian yang ketiga, kita harus memenuhi kebutuhan nutrisi dari mikroba rumen, dari pakan yang kita berikan ya. Energi didapatkan dari karbohidrat yang mudah larut ataupun yang berasal dari tanaman. Kemudian unsur-unsur seperti C, H, O, N, dan S ini juga bisa didapatkan dari pakan tambahan. Baik, sampai di sini kemudian ini adalah sumber belajar kita ya, referensi yang tadi saya kutip dalam PPT ini, namun tidak menutup kemungkinan kalian saya perbolehkan untuk mencari sumber belajar dari artikel yang lain ya, ataupun buku yang lain. Terima kasih, tibalah kita pada penghujung perkuliahan. Sampai jumpa di perkuliahan selanjutnya, adapun asesmen atau tugas akan kita berikan di pertemuan selanjutnya. Begitu juga dengan praktikum. Saya mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dalam saya menyampaikan materi, namun kalian saya perbolehkan untuk berdiskusi di luar forum ini. Boleh di ruangan saya melalui Google Classroom ataupun melalui email, saya persilahkan. Kemudian materi akan saya share ya di Google Classroom. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa peserta kuliah Nutrisi dan Pakan Ternak Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya saya jelaskan melalui slide PowerPoint, dan ini sekarang kita praktek langsung, yaitu tentang mikroba rumen. Pada siang hari ini kita akan coba mempraktikkan cara menghitung estimasi total protozoa yang ada di dalam cairan rumen yang akan kita amati. Nah, adapun alat dan bahan yang harus kita sediakan antara lain, yang pertama ini adalah larutannya. Ini adalah formalin ya. Formalin ini terdiri dari formalin 10% yang dicampur dengan NaCl. Nah, adapun penggunaannya adalah begini. Formalin 10% tadi sebanyak 100 ml, kemudian dicampur dengan 9 gram NaCl untuk membuat 1 liter formalin. Nah, kemudian di dalam ini, botol yang gelap ini adalah cairan rumen. Kebetulan cairan rumen yang akan kita teliti ini kita ambil dari rumen sapi yang sudah disembelih, yaitu dari rumah potong hewan. Tapi nanti pada prakteknya mahasiswa juga bisa menyesuaikan tergantung apa yang mau dia teliti. Dia bisa mengambil cairan rumen dari ternak yang berfistula, dia bisa mengambil cairan rumen melalui kerongkongan ya. Jadi tergantung dari bahan penelitiannya. Kemudian ini ada hemositometer. Di sebelah sini ada hemositometer, di mana hemositometer ini nanti akan membantu kita memudahkan dalam perhitungan estimasi jumlah protozoa. Kemudian ini ada micropipette ya. Dan kemudian untuk mengamati protozoa kita menggunakan mikroskop
Olympus CX41, di mana ini disediakan dari laboratorium dasar peternakan. Kemudian kita dibantu dengan kamera OptiLab ya, yang dimana kamera ini dihubungkan dengan device dengan laptop ya, diinstal. Nanti akan mempermudah kita mengamati tampilan protozoa yang ada di bawah mikroskop. Nah, pertama setelah formal salin sudah siap, cairan rumennya sudah siap, maka kita campur antara formal salin dengan cairan rumen itu bandingannya 1:8. Nah, kebetulan ini sudah pengencerannya sudah 1:6, kita tinggal sesuaikan sehingga bisa 1:8 ya. Masukkan 200 ml. Ke dalam botol sampel yang sudah kita siapkan. Kalau botol sampel yang akan kita amati di bawah mikroskop ini boleh bening, tapi untuk cairan rumennya ini kita sarankan gelap untuk meminimalisir potensi kerusakan cairan rumen yang kita amati ya. Nah, ini kita campur. Kita tutup kembali. Ya, kita lanjutkan lagi. Jadi tadi ini sudah kita adjusting sampai dia 1:8 antara cairan rumen dan formal salin. Kemudian kita siapkan micropipette-nya. Kita setting di sini 1 mili ya. Jadi ini 1 mili untuk dimasukkan ke dalam hemositometer. Nah, sebelum dimasukkan, kita pertama mengatur cover glass-nya dengan posisi seperti ini ya. Oke, kemudian kita ambil 1 mili. Lalu kita letakkan sampelnya di sini perlahan-lahan ya. Baik, ini kira-kira sudah 1 menit kurang lebih. Mari kita pindahkan di bawah mikroskop ya. Baik, setelah kita sesuaikan meja objeknya ya dengan cara memaju mundurkan, kemudian menggeser, kemudian fokusnya kita sesuaikan, kemudian tingkat keterangan cahayanya juga kita sesuaikan. Ini pakai perbesaran 100 kali ya. Nah, sebenarnya ini kalau saya amati di sini langsung itu kurang lebih visualisasinya sama dengan yang ada di layar komputer. Nah, di kotak yang ini kita menemukan ada 2 protozoa ya. Sebelah sini 1, kemudian yang di sebelah sini ada 1. Jadi 2. Nah, nanti kita akan mencari
ke kotak yang lainnya, di mana memungkinkan adanya protection juga. Tapi sebelumnya kita catat dulu. Nah, kemudian ini kita amati, di sini tidak ada. Kemudian kita amati di sebelah sini. Di sini ada 1, terlihat di sini, ya. Kemudian kita cari di kotak yang lain. Di sebelah sini tidak ada juga. Oh, ini ada 1. Ini ada 1 di bawah. Oh, terlihat semua. Tidak ada juga. Oke. Setelah kita hitung minimal ada 20 kotak ya. Nah, apabila tadi kita menggunakan minimal dari 20 kotak yang kita amati, itu kita catat kotak jumlah protozoanya itu berapa. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 1, ya. Kemudian setelah itu kita rata-rata. Misalnya di rata-rata itu kita dapat 2. Nah, 2 nanti dikalikan tadi pengecerannya ya. Tadi kan kita menggunakan 1 cairan lumen dengan 8 formalsalin, berarti dikalikan 8. Nah, 2 dikalikan 8, 16, kemudian dikali lagi 10 pangkat 3. Karena ini tadi kita menggunakan 1000 mikroliter. Jadi kalau kita kalikan 2 dikalikan 8 adalah 14, kemudian 14 dikali 10 pangkat 3. Jadi tadi dari sampel yang kita amati, perkiraannya, estimasinya ada 16 kali 10 pangkat 3 protozoa. Nah, masing-masing sampel dari cairan lumen itu belum tentu sama ya, bisa saja berbeda. Hal ini dipengaruhi juga oleh faktor pakan, kemudian faktor kondisi di dalam lumen ya, dan faktor-faktor yang lain, utamanya pakan. Biasanya apabila pakan itu mengandung pati dalam jumlah yang tinggi, itu jumlah protozoanya lebih banyak pada saat kita amati di bawah mikroskop. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai bagaimana kita mempraktekkan cara mengestimasi jumlah protozoa dari cairan lumen. Nah, nanti mahasiswa akan mempraktekkan pada saat praktikum nutrisi dan pakan ternak manusia. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media yang digunakan untuk pelaksanaan perkuliahan antara lain adalah Virtual Learning Machine atau VLM2UB, kemudian Google Classroom, email Student UB, Zoom, dan media untuk pemutaran video di channel YouTube Fakultas Peternakan UB. Pada saat pandemi, kami menggunakan sarana media tersebut untuk menggantikan perkuliahan tatap muka di dalam kelas. Dengan adanya sarana tersebut, kegiatan perkuliahan tetap bisa berjalan lancar seperti pada saat perkuliahan secara luring atau pada saat sebelum ada pandemi. Kemudian saat pandemi sudah mulai mereda, Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya memfasilitasi proses belajar mengajar dengan kelas hybrid sebanyak 20 kelas, kemudian 4 smart class di mana perkuliahan bisa dijalankan secara luring dan daring secara bersamaan atau disebut juga dengan hybrid. Demikian pemaparan dari saya mengenai rencana pembelajaran semester, kemudian bentuk dan model pembelajaran, serta pelaksanaan perkuliahan secara luring di dalam kelas dan contoh video pemaparan materi praktikum. Saya, atas nama Asri Nurul Huda, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam video saya. Untuk perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.